wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hamba, setiap insan yang mau mengerjakan amal-amal ibadah yang soleh ataupun mau mengerjakan amaliyah dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan selalu menanamkan was-was di dalam diri manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali seseorang ingin melakukan ibadah perbuatan baik, maka setan senantiasa mengintai orang itu agar dapat mencegah orang tersebut mengerjakan perbuatan yang baik. Jika setan tidak berhasil menghalangi orang itu dalam mengerjakan perbuatan baik, maka dia akan selalu berusaha untuk merusak dan menghancurkan nilai perbuatan yang baik orang tersebut dengan cara memasukkan riya, sum'ah ke dalam dirinya. Demikianlah juga setan senantiasa akan mengintai manusia untuk mencegah mereka melakukan perbuatan baik. Di dalam contoh seperti ini kita bisa mengambil hikmah dari kejadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di jalan Allah. Umur Ibrahim alaihissalam saat itu telah mendekati 100 tahun, sedangkan anaknya kira-kira baru menginjak 13 tahun. Ismail alaihissalam adalah seorang remaja yang memiliki paras yang sangat tampan, sangat elok, dan mempunyai mental yang baik serta iman dan makrifat kepada Allah. Dan dia juga sangat dicintai oleh ayah dan ibunya. Nabiullah Ibrahim menggandeng tangan anak satu-satunya itu, yaitu Nabiullah Ismail, lalu membawanya ke daerah kota Mina untuk dipersembahkan sebagai korban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika syaitan melihat hal ini, maka dia sangat gelisah dan dia pun berusaha keras untuk menggagalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk menggagalkan mengerjakan dari perintah-perintah Allah itu dengan cara melakukan tipu daya. Sebab setan tahu jika Ibrahim alaihissalam berhasil melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, maka itu berarti Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan mencapai darajah atau derajat imamah. Mula-mula yang dilakukan oleh syaitan adalah mendatangi Siti Hajar atau ibu Ismail dan berkata kepadanya, "Aku melihat seorang tua yang menggandeng tangan seorang remaja ke suatu tempat. Siapakah dia?" kata iblis. Siti Hajar menjawab, "Dia adalah suamiku Ibrahim." Setan pun lalu bertanya lagi kepada Siti Hajar, "Apakah kamu tahu apakah yang hendak dilakukannya terhadap anakmu? Sesungguhnya dia hendak menyembelihnya." Kemudian Siti Hajar pun menjawab, "Sesungguhnya Ibrahim tidak pernah menyakiti seorang pun sama sekali. Bagaimana mungkin dia akan menyembelih anaknya?" Setan pun menjawab, "Ibrahim mengira bahwa Tuhannya telah memerintahkan hal itu." Ketika Hajar menyadari bahwa iblis ingin menggodanya dan menimbulkan keraguan-keraguan, was-was pada dirinya, maka Siti Hajar pun berkata, "Wahai setan yang terkutuk, menjauhlah kamu dariku.
Jika itu adalah perintah Allah, maka tidak ada kesalahan baginya. Dan dia, Nabi Ibrahim, harus melaksanakannya. Ketika setan telah berputus asa menggoda Siti Hajar, lalu dia pergi mendatangi Ibrahim dan berkata kepadanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Kata setan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menjawab, "Aku hendak menyembelih Ismail." Setan pun berkata dengan nada protes, "Sesungguhnya dia, Ismail, tidak melakukan suatu perbuatan dosa." Kata Nabi Ibrahim, "Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian setan pun berkata, "Jika kamu menyembelihnya, maka perbuatanmu ini akan menjadi sunnah atau ajaran yang akan diikuti, dan orang-orang akan mengikutimu dalam hal ini untuk menyembelih anaknya masing-masing." Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Sesungguhnya aku hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setan pun lalu berkata, "Apakah tidak ada kemungkinan bahwasanya ia adalah bukan perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil batu lalu melemparkannya ke setan tersebut. Setan pun mulai berputus asa untuk memperdayakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan lari menjauh darinya. Pada kali yang terakhir ini, setan berusaha untuk memperdayakan Ismail alaihissalam. Ketika itu Ismail alaihissalam berjalan di belakang ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setan kemudian mendatanginya dan berkata kepadanya, "Apakah kamu tahu, wahai pemuda, apa yang ingin dilakukan oleh ayahmu terhadapmu?" "Tidak," kata Ismail. Lalu setan berkata, "Sesungguhnya ayahmu hendak menyembelihmu." Nabi Ismail pun menjawab, "Bagaimana mungkin ayahku akan melakukan perbuatan itu?" Lalu setan pun berkata, "Dia mengaku bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabiullah Ismail pun menjawab, "Jika hal itu adalah perintah Allah, maka sesungguhnya nyawaku menjadi tebusan di jalan Allah." Ketika Ismail melihat bahwa setan itu tidak meninggalkannya, maka dia meminta tolong kepada ayahnya untuk mengusir setan tersebut. Nabiullah Ismail berkata, "Wahai ayahku, siapakah orang ini yang tidak mau meninggalkanku?" Nabiullah Ibrahim pun menjawab, "Sesungguhnya dia adalah setan, wahai anakku." Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam mengetahui hal itu, maka dia segera mengambil batu untuk melemparkan batu tersebut kepada setan yang terkutuk. Di sebagian cerita diriwayatkan oleh Imam Wahab bin Munabih, pada suatu waktu Allah memerintahkan iblis untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Maka iblis pun datang kepada Nabi dengan menyerupai seorang laki-laki tua yang alim dengan tongkat di tangannya. Akhirnya Nabi pun bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah iblis," kata iblis. Menjawab Nabi, "Ada apa engkau datang?" Jawab iblis, "Allah memerintahkan kepadaku untuk datang kepadamu dan menjawab apa-apa yang engkau tanyakan kepadaku." Akhirnya Nabi pun bertanya, "Wahai iblis, ada berapa musuhmu dari umatku?" Iblis pun menjawab, "Wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah, musuhku ada 15, yaitu yang pertama engkau, ya Muhammad. Nomor 2, imam yang adil. 3, orang kaya yang rendah hati. 4, pedagang yang jujur.
5. Orang yang pandai yang khusyuk di dalam sholatnya. 6. Orang mukmin yang suka menasehati sesama mukmin lainnya. Nomor 7. Orang mukmin yang kasih sayang kepada sesamanya. 8. Orang yang bertaubat dan menepati taubatnya. 9. Orang yang berhati-hati terhadap barang yang haram. Adapun nomor 10, orang mukmin yang senantiasa menjaga kesucian badannya atau dalam keadaan berwudu atau disebut juga daimul wudu. Nomor 11, orang mukmin yang suka banyak bersedekah. Nomor 12, orang mukmin yang baik akhlaknya. Nomor 13, orang mukmin yang bermanfaat bagi orang lain. Nomor 14, orang yang hafal Al-Quran dan selalu membacanya. Nomor 15, orang yang senantiasa mengerjakan sholat malam ketika manusia tidur. Kemudian Nabi pun bertanya, ada berapa temanmu dari umatku wahai iblis? Kata iblis, temanku ada 10, yaitu pertama, hakim yang tidak adil. 2, orang kaya yang sombong. 3, pedagang yang tidak jujur. 4, orang yang minum arak atau minuman-minuman keras. 5, orang yang suka mengadu domba. 6, orang yang suka berbuat ria atau kepingin pamer dilihat orang. 7, orang makan harta anak yatim. 8, orang yang sembrono dalam mengerjakan sholat. 9, orang yang tidak mau membayar zakat. 10, orang yang suka berangan-angan atau tulul amal. Semua itu adalah sahabat karku wahai Rasulullah. Demikianlah contoh-contoh rasa was-was atau godaan yang diberikan oleh iblis dan anak turunnya untuk mengganggu kita manusia, untuk mengganggu umat-umat Bani Adam supaya terjerumus ke dalam lembah yang nista, supaya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dihindarkan dari godaan-godaan iblis dan selalu dikuatkan dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.